mana apa ini kan kandangnya nyaranya ya Pak. Halo Mas Heri, gimana? Ketemu lagi nih sama saya Abdul di channel Abdul Lakon Bae. Semoga Mas Heri sehat terus ya Mas ya. Amin. Nah gini Mas, untuk lakbet ini kan banyak banget ya Mas cara-cara unik untuk menggacorkan ataupun mengeluarkan durasinya. Nah, pengalamannya Mas Heri untuk lakbet agar cepat gacor itu gimana Mas? Kalau saya pakai cara itu Mas, maksudnya tingkatkan emosinya gitu. Tingkatkan emosi. Burung ada emosinya kan otomatis menurut saya kan gacor. Gacor ya. Nah, Caranya gacor. cara meningkatkan emosinya itu Mas Heri gimana Mas? Untuk burung lakbetnya sendiri. Kalau biasanya burung yang masih single ya terutama ya. Yang masih single. Yang masih single biasanya itu sih. Kalau pagi saya mandiin terus jemur, biasanya kan burung keluar bilangnya. Kalau di lobet, Iya. nah pada saat burung sedang keluar bilangnya itu ya apa trek sama yang lain gitu. Dikumpulin. Oh, dijejer dengan lakbet yang lain ya. Kalau yang udah ada jodohnya cenderung kalau lagi dipisah sama jodohnya itu apa sendiri. Artinya nggak dilihat yang lain. Oh, berarti hanya dipisah aja ya Mas ya, digantung ya. Aja ya intinya. Ya dilihatin ya bisa nggak ya bisa. Tapi kalau burung yang masih single Itu harus dijejer ya sama yang lain. Sama yang lain ya berapa lah 1 atau 2 jam nanti sendiri lagi. Nah, ini kan tadi kan kalau pakannya ini untuk awal-awal untuk lakbet agar cepat gacor langsung dikasih pakan kencang atau gimana Mas? Kalau itu kalau pakan itu sih ya Mas apa maksudnya cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan. Jadi kalau misalnya mau ngerawat ya lebih baik dari nol kalau menurut saya. Mulai dari millet polos mungkin ya Mas Ya ya? mungkin kalau millet polos apa masih kurang bisa Naikin sedikit mungkin ya. dinaikin sedikit atau pakai pakan yang campuran yang udah itu. Jadi untuk Mas Heri sendiri tahap awal untuk agar lakbet cepat gacor itu dikasih pakan polos dulu. Kalau pakan polos kurang cocok, kita Mas Heri itu dikasih pakan yang agak kencang sedikit ya Mas ya. Iya. Terus dilihat karakternya cocok apa enggak. Mungkin kalau cocok berarti itu tanda-tandanya gimana tuh Mas? Ya burung makin gacor. Makin gacor. Ya kadang durasi atau gimana pasti ada Keluar ya Mas ya. Yang penting kita main mencari titik nyamannya burung terhadap pakan ya Mas ya. Iya. Oh iya Mas, untuk lakbet yang udah ada jodohnya itu kan tadi katanya jenengan dipisah itu. Nah itu manfaatnya untuk apa itu Mas? Meningkatkan emosinya juga. Meningkatkan emosi ya. Iya. Dari bunyi juga kan. Kadang kalau sama pasangan kan ada yang maksudnya belum mau bunyi ketika bareng sama pasangan. Yang dipisahkan supaya meningkatkan dari bunyinya gitu. Nah berarti kalau burungnya udah jodoh terus dipisahin itu seperti mungkin kayak mencari ya Mas ya pasangannya ya Mas. Iya. Jadi makin mengundang perhatian atau gimana lah ya, bahasa burung maksudnya tuh. Tapi itu rutin tiap hari atau gimana Mas? Enggak juga sih. Enggak juga. Ya kalau bisa tiap hari, kalau misal enggak ya seminggu berapa kali juga bisa. Enggak ada patokan gitu. Enggak ada patokannya ya. Nah, tadi kan udah membahas tentang perawatan untuk agar lakbet itu cepat gacor. Nah, untuk ngelatih di lapangannya Mas, itu gimana tuh? Lakbet yang mungkin gacor kan mungkin di rumah gacor, tapi belum tentu pas di kandangnya itu gacor lah. Itu untuk ngelatih mentalnya gimana Mas? Pengalamannya jenengan? Kalau pertama
bawa atau pertama nyoba sih biasanya ya itu mas, saya mulai dari nol mas. Dari nol. Ya asal bawa aja. Asal bawa aja. Ya enggak, artinya nggak ada persiapan khusus gitu. Asal bawa, misalnya burung lagi di upload mau dicoba ya udah tinggal bawa aja. Nah nanti kayak gimana di lapangannya kan otomatis kan kita ngamati kan ya. Karakternya ya mas ya. Iya, maksudnya kalau masih belum ya coba itu dulu dinaikkan budayanya dulu dengan cara masing-masing sih. Ada yang kalau misal cuaca bagus masih ada panas di lapangan, ada yang dulu naik, ada yang mandi dulu malah Sebelum di kandang ya. iya mandi kira-kira mau naik tapi bulu udah kering. Jadi kalau mungkin untuk mencari titik gacornya di kandang itu kita harus eksperimennya mas ya dengan Iya, beberapa cara ya mas ya. finalnya di lapangan mas, belum selesai. Tadi kan mungkin ada dengan cara mungkin sebelum di kandang itu mandi dulu atau mungkin dikasih extra fooding ya mas ya Iya, untuk mencari titik gacor di kandangan. Jadi ya kadang-kadang kan itu mas burung itu nakal ya mas ya. Itu kan mungkin ya wajar ya mas ya untuk burung-burung awal yang lagi mencari titik nyaman di kandangan. Nah itu iya. mengatasinya itu gimana mas? Kalau itu mas, kebiasaan aja sih, maksudnya kalau pertama nyoba biasanya kayak gitu, banyak kan gitu. Tapi ya walaupun nggak digantang tapi sering dibawa lapang aja sih, kalau menurut saya lama-lama berkurang. Mungkin terbiasa ya mas dengan suasana di kandangan ya. Walaupun mungkin dicantel di pinggiran aja ya mas ya. Ya, Jadi gitu. Mungkin untuk mengatasi agar tidak kondangan terus, mungkin itu bisa dicontoh apa namanya, bawa burung yang banyak, mungkin 2 atau 3 ya mas ya, ya, ditaruh dijajar aja di kandang apa di pinggiran kandangan ya. agar terbiasa dengan situasi lomba di kandangan. Oke, gitu aja ya mas ya. Mungkin ada pesan dan untuk rekan-rekan kecamatan yang masih atau mungkin menginginkan labet gacor. Ya, kalau pesan saya sih itu mas, maksudnya kalau di lobet tuh yang penting kita itu apa, berani mencoba gitu. Berani eksperimen ya. Ya bukan eksperimen. Dalam arti yang wajar-wajar aja. Jangan pakai doping mungkin ya mas ya. Kasihan burung. Soalnya itu mas, apa, lobet, gacor atau konslet itu nggak berasal dari satu arah. Betul betul. Ya. Nggak diginiin konslet, tapi beda-beda kok, Mas. Beda-beda. Awalnya beda-beda. Iya benar. Karena setiap karakter itu setiap labet itu memiliki karakter yang beda-beda ya. Iya. Mungkin ada yang dengan cara yang halus mungkin bisa gacor, langsung gacor, atau mungkin dengan beberapa cara perawatan yang ekstrim ya mas ya, mungkin dengan Iya. jemur yang lama atau gimana tuh baru bisa keluar gacornya. Oke, terima kasih ya mas. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan kita mana semua. Amin. Oh, itu pakai